hasilnya malah buruk menurut saya. Bukannya naik malah turun. Ini tanpa tanpa ganjel. Yang biru ini pakai ganjel ya, sama-sama per PCX-nya. Ini saya sampai ngulang, saya bongkar lagi sampai saya ngulang rekam data lagi nih. Hasilnya sama seperti ini. Oke kawan, hari ini kita akan nyoba rekam data ya dari 3 per ini. Per ori, ini per merek CLD 1500 rpm, sama per PCX, tapi ini kayaknya nggak ori sini. Nanti kita coba ya hasilnya gimana. Kita bandingin ya dari diameter ulirnya. Ori ini 4,12 mili, 4,14 mili. Nah, kalau yang PCX ini malah cuma 3,9 mili, malah lebih kecil ya, cuma lebih panjang sih memang. Kita lihatlah nanti gimana hasilnya. Kalau CLD ini tebel catnya juga nih, kelihatan nih. Ini paling besar, ini 4,6 mili. Oke kawan, selain itu saya juga mau pasang ganjel besi beton yang saya buat seperti ini, sama ganjel pelor. Ini pelornya ya. Nanti kita coba lihat rekamannya gimana. Kalau pelor ini ya nanti sambil lihat tutorialnya ya. Oke, kita pasang dulu gitaran. Nanti kita terjemahkan lewat grafik sama seperti yang kemarin. Oke kawan, jadi ini begini ya grafik-grafiknya. Udah saya barusan rekam data tadi. Terakhir per standar saya kasih ganjel pelor ya. Ini ada standar plus ganjel besi beton, per PCX yang KWN, ring saya puli depannya saya kasih ring ganjel Polimeo, terus pakai CLD 1500 rpm. Per standar saya kasih ganjel pelor, sama per KWN saya kasih ganjel besi beton. Oke ya. Mau nggak mau harus begitu. Oke, jadi ya ini saya hilangkan satu-satu ya, kita untuk perbandingan aja. Kita dari standar plus ganjel ya. Ini semua saya pindah dulu. Delete. Oke, ini kawan. Seperti ini kawan. Bentar, saya besarin dulu ya. Ini biru ini standar. Ini standar saya kasih ganjel. Ini memang nggak terekam dari bawah sih, kadang kan memang sulit ya. Tapi secara basic grafiknya seperti ini. Dia menambah tenaga, jadi menambah akselerasi di kecepatan antara, ini bisa dibilang antara 20 sampai 60. Ini memang berasa banget ini. Cuman ke atasnya sama. Nih, bisa dibilang linear. Duanya sama. Oke, sekarang saya tambah data ya. Tambah ring ini. Tambah per PCX aja. Copy. Kan nggak usah berarti ini ya, pusing nanti malah.
standarnya saya hilangi ya, kan tadi udah ketahuan tuh standarnya seperti apa. Nah, seperti ini kawan. Oh, seperti yang saya bilang, daripada kalian beli per PCX Thailand yang katanya ori, selalu bilangnya ori, seperti saya udah beli mahal, ternyata dapatnya kayaknya lo ya, menurut saya ini nggak ori karena batangnya tipis. Tadi di awal sudah saya jelaskan waktu pemasangan bedanya, ternyata grafiknya nggak jauh beda ya. Lebih baik saya cari besi beton, saya bikin sendiri, hasilnya sama seperti ini. Oke, nah ini ada satu data yang buat saya membagongkan. RPCX plus ganjal. Copy KWN ganjal ini. Saya pastekan di sini. Oke. Nah, ini. Yang warna ini ya. Coba kawan dilihat. Hasilnya malah buruk menurut saya. Bukannya naik malah turun. Ini ini tanpa tanpa ganjel. Yang biru ini pakai ganjel ya, sama-sama per PCX-nya. Ini saya sampai ngulang, saya bongkar lagi sampai saya ngulang rekam data lagi nih. Hasilnya sama seperti ini. Bingung kan? Sama, saya juga bingung. Oke. Ini saya hilangi ya. Sekarang saya itu mau coba yang lihat yang per 1500 rpm. Copy 1500 rpm itu yang apa? Yang ini. Nah, kalau pakai per CLD 1500 rpm, bawahnya mirip-mirip. Nah, ini ada tambahan lagi. Antara 40 sampai 70-an ini lebih tinggi lagi. Emang enak sih, saya aku ini saya kemarin saya juga coba di jalan. Emang lebih enak. Di putaran ini enak, tarikannya enak, akselerasinya enak. Ya. Tapi atasnya juga sama, linear. Oke. Sekarang ini saya hapus. Yang terakhir, yang ini saya mau coba ganjal pelor. Per standar saya ganjal pelor. Oke kawan, lanjut lagi nih. Ini grafik antara standar saya ganjal pelor dengan standar saya ganjal ring. Ya, warnanya. Nih. Untuk di awal bagus yang ganjal pelor. Setelah ini agak turun sedikit. Setelah itu rata sampai atas. Oke. Terus yang terakhir per CLD ya. Ini yang belum kita bahas ya. Oh, tadi sudah kita bahas nih. Kita bandingin sama ini deh. CLD 1500 rpm. Pasta spesial. Oke. Ya. Ini kawan. Ya, memang. Nah, ini terlihat sampai sekitar kecepatan 30 masih menang yang ganjil pelor. Setelah itu memang di bawahnya per CLD sih. Ya, ini memang per racing nih, nggak bohong. Kalau yang lain kan istilahnya modifikasi. Ya, kalau yang untuk ganjil ring Mio kan kemarin sudah saya bahas. Oke, kita bandingin aja lah.
Ganjel Mio, Ganjel Ring Mio. Kalau Ganjel Ring Mio itu nggak bisa standar cuma diganjel gitu aja. Kalau saya sih nggak cocok, karena kan itu ngurangi top speed banget. Padahal saya termasuk yang senang speeding, meskipun yang udah nggak gila-gilaan seperti dulu sih. Oke kawan, kalau dibandingin sama Ganjal Ring Mio ya, ini memang malah ini dahsyat di atas. Cuman ini rumah rollernya masih standar ya. Cuman masalahnya gini, 8.500 itu torsi maksimal, tenaga maksimal itu cuman jatuh di kecepatan berapa nih kira-kira? 95 lebih sedikit. Dia sudah berhenti. Naik lagi ini udah nggak efektif. Kecepatan maksimal standar tengah pun cuma 108. Ya. Jadi ini ya kawan, hasil rekam data saya. Kalau yang masih bingung saya dapat data-data gini gimana, coba cek di bagian atas ini ya. Caranya saya dapat gimana, alat-alat yang saya pakai apa. Terus ini kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kesimpulannya membagongkan dulu ya. Per PCX menurut saya kurang rekomendasi. Kalau yang nggak ori ya seperti punya saya, nggak tahu kalau yang ori. Karena apa? Karena diganjel pun hasilnya sama, nggak ada peningkatan. Kalau standar plus ganjil sama standar kan jelas beda, ada kenaikan di RPM bawah. Itu pertama. Kedua, sejauh ini yang saya lihat, kok saya paling suka ini ya, standar saya kasih ganjil pelor ya. Grafiknya bagus di awal, terus nggak kalah juga, mendekati juga sama per 1500 RPM. Seperti ini. Ke atasnya sama. Dan semua modifikasi per ini ya, kecuali yang ini ya, yang Ring Mio ya, itu tidak menambah top speed. Semuanya di kecepatan maksimum, RPM maksimum dan kecepatan maksimumnya jatuhnya sama di sini semua, 8.500 RPM, kecepatan ininya 105. Itu yang mau saya patahkan dari YouTuber yang lain yang selalu bilang per CVT racing semakin keras, semakin top speednya tinggi. Menurut saya salah. Saya tidak setuju dari dulu. Terus pasti kalian bertanya, kenapa kok saya beli per racing? Ya karena cuma untuk konten aja. Jujur, saya untuk konten. Kalau nggak ada kayak gini saya juga nggak ngerti mau jelasin gimana. Karena kemarin saya juga ngawang. Saya juga nggak ada data seperti ini. Nah, ini pun terus terang kemarin saya penasaran. Gimana sih grafiknya? Jadinya gimana sih? Seperti itu kawan. So, menurut saya ya, kenapa kok perlu per yang keras? Itu salah satunya menurut saya ya, karena kebutuhan torsi mesin yang sudah besar. Jadi mungkin mesinnya sudah bore up. Seperti Vario udah jadi 210 cc, seperti yang ada di YouTube tuh, ada tuh orang Jakarta yang sampai CVT-nya putus tengah jalan. Nah, itu karena dia perlu tekanan yang gede untuk menahan supaya feed belt-nya nggak selip. Itu pertama. Yang kedua, antisipasi perubahan derajat puli yang terlalu ekstrim yang membuat feedback menjadi selip. Oke, terus menurut saya kerugiannya menggunakan per keras. 1, tenaga mesin sedikit terkuras untuk menekan per keras. Ya. Kedua, top speed malah justru agak sulit didapat karena kan puli belakang itu lebih sulit untuk membuka, karena kan tadi sesuai nomor 1 dia harus ngelawan per yang keras dulu.
Yang ketiga, pedal menjadi tidak awet karena tergencet. Oke. Jadi sejauh ini kesimpulan yang bisa saya dapat, yang akan saya pakai selanjutnya itu adalah penggunaan per CVT standar yang akan saya ganjel pelor. Ya, jadi menurut logika teknik saya, pemakaian ganjal pelor itu kan akan meringankan beban mesin untuk membuka puli belakang. Jadi dia akan ada lebih mudah untuk memutar pernya. Karena kan sliding shift itu kalau dia membuka dia akan sedikit memutar. Oke. Jadi menurut saya tidak perlu per racing kecuali jika sudah upgrade mesin, sudah mesinnya menjadi besar tenaganya, itu baru perlu. Jadi setting CVT menurut saya itu dari per belakang dulu, kita set mau yang seperti apa, baru kita ke depan, kita ubah roller, kita ubah derajat sudut, kita krok jalur roller, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita bisa nikmatin motornya. Oke, gitu kawan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda, ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton.